Halo teman-teman, selamat datang di channel Data Talk. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengujian hipotesis. Pada video ini, kita akan membahas tentang uji hipotesis rata-rata satu populasi dan dua populasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis rata-rata untuk dua populasi. Di sini ada dua kriteria, yaitu independent sample dan dependent sample. Independent sample ini artinya data dari kedua sampel itu tidak saling berkaitan. Sedangkan untuk dependent sample artinya data dari kedua sampel saling berkaitan. Selanjutnya, untuk penentuan statistik uji yang digunakan pada uji dua sampel yang independen, kriteria yang diperhatikan yang pertama adalah varians dari populasi, apakah diketahui atau tidak diketahui. Jika varians dari populasi ini diketahui, maka statistik ujinya menggunakan Z-hitung. Dengan persamaan seperti ini, maka daerah penolakannya menyesuaikan menggunakan distribusi normal atau tabel Z. Menyesuaikan dengan H1 yang digunakan. Kriteria yang kedua yaitu jika varians dari populasi tidak diketahui tetapi kedua varians itu diasumsikan sama, maka statistik uji yang digunakan adalah T-hitung. Dengan persamaan seperti ini, maka daerah penolakannya akan mengikuti distribusi tabel T, menyesuaikan dengan hipotesis alternatif yang digunakan. Kriteria yang ketiga untuk pengujian hipotesis rata-rata dua sampel yang independen yaitu kedua varians dari populasi tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama antara varians populasi 1 dan varians populasi 2. Maka statistik uji yang digunakan adalah T-hitung. Dengan persamaan seperti ini, maka daerah penolakannya juga akan mengikuti tabel distribusi T, menyesuaikan dengan H1 yang digunakan pada pengujian. Selanjutnya, untuk statistik uji yang digunakan pada uji dua populasi yang dependent sample atau data dari sampel saling berkaitan menggunakan statistik uji T-hitung. Dengan persamaan seperti ini, maka daerah penolakannya akan mengikuti tabel distribusi T. Sekarang kita coba aplikasikan pada contoh soal untuk pengujian hipotesis dua populasi. Sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran biasa dan 10 siswa dengan metode pengajaran terprogram. Pada akhir semester, kelas 1 mencapai nilai rata-rata 85 dengan standar deviasi 4, sedangkan kelas 2 memperoleh nilai rata-rata 81 dengan standar deviasi 5. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode pengajaran tersebut sama dengan menggunakan alfa atau taraf signifikan 0,1. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal dengan varians yang sama. Jadi biasanya soal-soal tentang pengujian hipotesis dua populasi itu sudah dijelaskan di soalnya. Diasumsikan varians populasinya itu bagaimana jika varians populasi tidak dicantumkan pada soal. Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya. Karena di sini tidak ada pernyataan apakah ingin diketahui rata-rata nilai di kelas 1 itu lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata nilai di kelas 2, maka H1 yang digunakan adalah mu1 tidak sama dengan mu2 atau nilai rata-rata kelas 1 tidak sama dengan nilai rata-rata kelas 2. Dan statistik uji yang digunakan adalah T-hitung karena ini adalah uji rata-rata dua populasi yang independen dengan varians yang tidak diketahui dan diasumsikan sama. Di sini langsung kita masukkan angkanya berdasarkan yang diketahui di soal, maka kita dapatkan nilai T-hitungnya adalah 2,08. Nilai ini kita bandingkan dengan T-tabel. T-tabelnya di sini ada 2 karena H1 atau hipotesis alternatifnya tandanya tidak sama dengan, maka daerah penolakannya yang pertama adalah T-hitung kurang dari min 1,725 atau T-hitung lebih dari 1,725 dengan DF-nya adalah 20. 20 ini diperoleh dari jumlah siswa yang di kelas 1 kan 12, ditambah 10, 22, dikurangi 2. Jadi, DF-nya adalah 20. Dan keputusannya di sini diperoleh tolak H0.
karena nilai T hitung yang 2,08 itu lebih dari T tabel yang 1,725. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat bukti dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa metode mengajar yang digunakan pada dua kelas tersebut memberikan hasil yang berbeda. Untuk contoh soal selanjutnya, sebuah penelitian bertujuan menduga selisih pendapatan para profesor di perguruan tinggi swasta dan negeri. Suatu sampel acak 100 profesor di perguruan tinggi swasta menunjukkan pendapatan rata-ratanya adalah $26.000 per bulan dengan standar deviasi populasinya adalah $1.300. Sedangkan suatu sampel acak 200 profesor di perguruan tinggi negeri menunjukkan pendapatan rata-ratanya adalah $26.900 per bulan dengan standar deviasi dari populasi adalah $1.400. Gunakan alfanya 5% atau taraf signifikannya adalah 5%. Ujilah hipotesis bahwa selisih antara pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTN sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTS. Maka hipotesisnya adalah H0 mu1 sama dengan mu2 atau selisih antara pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTN sama dengan yang mengajar di PTS. Untuk H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2 atau selisih antara pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTN tidak sama dengan yang mengajar di PTS. Karena sigmanya dari populasi ini diketahui, yaitu di sini adalah $1.300 dan $1.400, maka statistik uji yang digunakan adalah Z hitung. Langsung kita masukkan aja angka kepersamaannya, maka kita peroleh nilai Z hitungnya adalah min 5,51. Kita bandingkan dengan nilai Z tabelnya. Di sini ada dua daerah penolakan, yaitu Z hitung lebih dari 1,96 atau Z hitung kurang dari min 1,96. Keputusannya adalah tolak H0 karena nilai Z hitung yang min 5,51 ini adalah kurang dari min 1,96. Sehingga kesimpulannya adalah selisih dari pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTN tidak sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTS. Dan terdapat bukti bahwa pernyataan tersebut benar dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk contoh soal yang ketiga, ini adalah data dua populasi yang dependen. Jadi antar sampelnya ini berkaitan. Di sini adalah data tentang tingkat kinerja karyawan di suatu perusahaan, pre-fatigue atau sebelum kelelahan dan post-fatigue atau setelah kelelahan. Dan di sini ada kolom yang namanya D. D ini adalah selisih antara pre-fatigue dan post-fatigue. Karena kriteria statistik uji pada data dependen atau pada pengujian dua populasi yang dependen itu hanya ada satu, yaitu statistik uji T hitung, maka kita langsung menggunakan persamaan dari statistik uji T hitung. Di sini diketahui ada notasi D-bar. D-bar ini artinya rata-rata dari keseluruhan selisih antara pre-fatigue dan post-fatigue. Didapatkan nilai T hitungnya adalah min 2,53, lalu kita bandingkan dengan daerah penolakan, yaitu T hitung kurang dari min 1,76. Karena H1-nya adalah mu1 lebih dari mu2, atau kinerja pre-fatigue ini lebih efisien daripada kinerja post-fatigue. Karena nilai T hitungnya adalah min 2,53, yang dia itu kurang dari min 1,76, maka keputusannya adalah tolak H0 karena nilai T hitung di dalam daerah penolakan. Sehingga kesimpulannya adalah kinerja pre-fatigue atau kinerja pada saat karyawan sebelum kelelahan itu lebih efisien daripada kinerja saat karyawan itu sudah kelelahan. Dan pernyataan ini dapat dibuktikan dengan tingkat kepercayaan 95%. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like videonya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe dan komen jika ingin topik statistik atau analisis data lainnya dibahas oleh Data Talk.